أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل أمة ولا بأس الحدث وسعه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل أمة ولا بأس الحدث وسعه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل أمة ولا بأس الحدث وسعه الله لا إله إلا الله الموجود في كل جبال لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف باللسان لا إله إلا الله كل أيام هو في سان لا إله إلا الله الأمان من جوار الإيمان من فتنة الشيطان يقضي وسلكم لك علينا محسن أسألك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يرحمهما كما ربياني صغيرا 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 رب اغفر لي يا الله ولوالدي يرحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Insyaallah kita akan bersama-sama kembali melanjutkan ta'lim kita. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama memperbarui niat itikaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengar taklim yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Dipersilakan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli
حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداخلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور بصائرنا بأنوار العرفان واليقين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه في الدارين آمين. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kita berniat di dalam menuntut ilmu karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma lillahi ta'ala. Kemudian wala tuhazir ammataka wa la abdaka wa yasqutu waqaruka min qulubihim. Jangan engkau bermain-main bersenda gurau terhadap budak sahayamu, baik itu yang perempuan atau yang laki-laki. Nah, jadi ammah ini budak perempuan, sedangkan abdun budak laki-laki. Orang yang memiliki budak, nah, itu di zaman dulu kalau terhadap budak perempuan itu seperti kedudukannya seperti istri. Artinya boleh orang ini bergaul dengan budak perempuannya seperti dia bergaul terhadap istrinya. Nah, di samping itu budak ini adalah sesuatu yang dia bisa jual dan sesuatu yang dia bisa beli. Nah, kalau dia membeli budak itu berarti budak itu akan menjadi miliknya dan si budak ini bekerja untuk si tuannya. Maksudnya apapun dari pekerjaan si budak yang dia hasilkan dari pekerjaan itu mutlak untuk si tuan. Nah, ini kalau di zaman kita ini mungkin bukan budak, pembantu, orang yang bekerja dengan kita. Nah, kalau zaman dulu budak, nah itu beda halnya, nah, berbeda. Makanya istilahnya dalam zakat itu ada namanya mukatab. Mukatab itu budak yang dijanjikan merdeka. Nah, itu termasuk yang berhak untuk menerima zakat, mukatab. Kemudian nasihat Imam Ghazali ini bahwa jangan engkau bermain-main bersenda gurau terhadap budakmu, maka akan gugur keagunganmu, maka akan hilang wibawamu di dalam hati mereka. Artinya tetap si tuan ini menjaga wibawa. Karena budak itu kalau sudah hilang wibawa seseorang tuan itu sulit untuk dikendalikan. Kayak itu juga kita sebagai pimpinan. Bila kita hilang wibawa terhadap bawahan, apa yang kita ucapkan jangankan diikut, malah buatnya mulut-mulut. Nah, jadi perlu ada wibawa seorang pimpinan terhadap bawahan. Di antaranya ketika bergaul dengan orang yang di bawah, dia menjaga agar tidak banyak bermain-main atau bersenda gurau. Wa ijaba sanda fatawakkal wa tahfaz min jahlika. Apabila engkau sedang bermasalah terhadap orang, apabila engkau sedang ada satu permasalahan, ada satu cekcok terhadap orang lain, maka hendaklah engkau bersifat halim. Apa halim ini? Pemaaf. Nah, jadi di atasnya sabar, ilim. Kalau sabar itu kan kita bersabar atas sesuatu yang tidak nyaman. Kalau ilim ini bukan sekadar bersabar, tetapi memberikan kelapangan, memberikan kemaafan. Dan engkau harus menjaga ketika berbantah-bantahan itu, ketika cekcok itu daripada sifat bodohmu. Apa namanya sifat bodoh kita?
Nah, kita harus jaga sifat bodoh tingkah laku, sifat bodoh dari ucapan yang menyalahi hukum agama. Ketika kita panas, umpamanya ucapan kita ada sesuai lagi dengan hukum, ada sesuai lagi dengan adab dan sopan santun di dalam agama. Mengambil bangsat lah, ya Allah. Juga rasakan bila bakal lagi bini ya Pak. Apalagi perbuatan yang kada pas dipandang agama. Nah itu yang perlu kita perhatikan, kebodohan kita ini. Yang bertengkar siapa? Kita. Nah jadi sasaran apa? Tipi dilimpar pakai kopol umpamanya. Yang berkelahi siapa? Lagi bini. Yang jadi sasaran apa? Dari sasaran perbuatan banyak harta. Kadang-kadang anak menjadi sasaran. Anak atau tersariki. Kadang-kadang tetangga umpat-umpat juga kadang marah. Nah, berarti ini perbuatan yang kada bagus atau kebodohan dari perbuatan dan ucapan yang menyalahi agama. Itu yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang bermasalah dengan orang lain, ketika sedang bermarah-marahan terhadap orang lain. Wa ajalatika ay isra'ika bil jawab wa fil ghadab wa fil ihya tanajjubi ajalatika. Dan yang perlu dihindari itu adalah cepatnya engkau di dalam menjawab ketika bertengkar. Harusnya kayak apa? Harusnya kita jangan cepat menjawab, jangan cepat membalas pada saat marah tersebut. Di dalam Ihya disebutkan tanajjubi ajalatika, kata Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya, dan menjauhi cepatnya engkau di dalam menjawab. Kan kita langsung aja bila orang menjawab kita jawab dia. Nah, kalau orang seperti ini langsung kita jawab, nah itu jangan. Wa tafakkar fi hujjatika ay fi jawabika, harusnya engkau berpikir dulu tentang jawabanmu. Kita berpikir dulu. Artinya jawaban kita ini nanti, jangan saat marah. Jawaban kita itu nanti ketika marah kita itu sudah tenang, nah, sudah nyaman hati, sudah damai hati aja kita menjawab. Wala tuksiru isyarata biyadika fi halil muhawsamah, dan jangan engkau banyak berisyarat dengan tangan, menunjuk-nunjuk dengan tangan pada saat bertengkar tersebut. Jadi dengan ucapan ditambahi pulang dengan tangan. Udah kita mengucapkan yang kada baik, bangsat, bongol, menunjuk pulang. Harusnya kita berpikir, harusnya kita tenang. Wala tuksirul irtifati ilaman wara'aka, jangan engkau banyak menoleh ke belakang pada saat bertengkar. Jangan engkau banyak menoleh kepada orang yang di belakangmu. Wala tajussa ala rukbataika, dan jangan engkau berduduk menggunakan lutut pada saat bertengkar. Ya maksudnya dah, setengah berdiri lah. Ya, ada berduduk juga, tapi hendak kayak berduduk, seperti berduduk tapi seperti berdiri. Duduk dengan lutut. Mestinya wa ijahada apa buka pandangan, bila sudah tenang marahmu, bila sudah tenang hatimu, nah barulah engkau bicara. Bal yang bagi laka antas kuta, tetapi yang baik diam. Nah, jadi ketika orang berbantah dengan kita, orang bercekcok dengan kita, baiknya kita berdiam.
Kalau mau menjawab juga kalau sudah tenang hati kita. Sampai berwudu engkau. Artinya bila kita sedang bermasalah itu dianjurkan berwudu. Bila sedang bermasalah. Nah ini kalau terhadap orang yang bermasalah dengan kita. Wa idza qarrabaka sultanu faqul min wa ala hadis sinan. Kemudian apabila mendekati kepada engkau pejabat, pemimpin, maka jadilah engkau terhadapnya atas tajamnya sebuah pedang. Ya, kamu tajam pedang dong, manfaat, cuma bisa juga melukai. Mau berisi barang yang tajam, oh nyaman lah. Cuma hati-hati barang yang tajam itu bisa memberikan lo. Artinya kita jangan bergembira kalau ada pejabat yang dekat dengan kita, ada pemimpin yang kita dekat dengannya. Fa'in istarsala ilaika pada takman inkilahu alaika. Hati-hati tuh. Bila dia mengirim sesuatu terhadapmu, janganlah engkau merasa aman terputusnya pedang itu terhadap dirimu. Kayak pedang yang tajam, seperti tajamnya pedang. Bila pedang ini bila pedang ini keluar pada sarungnya, hati-hati lah. Mengirimi duit kan. Bila mau aja 100.000 kisah kan 300, ujung-ujungnya menyasar juga lah. Aku je nampak menyucuk. Aku nampak mengambil soal bahan itu cucuk semuaan. Mestinya kita warfuk bihirik kasabi. Harusnya kita ini bergaul terhadap mereka itu seperti jinaknya seorang bayi. Seperti jinaknya seorang bayi. Wa qarribu bima yashtahihi wa lam yakun maksiatan. Silahkan aja. Ada hubungan apapun, silahkan aja bicara tentang apapun terhadap mereka itu, yang penting tidak membawa maksiat. Selama pergaulan itu baik, bolehlah kita bergaul dengan pemimpin atau pejabat ke apa-apa. Masalah. Wala yahmilanna nutfuhu bika an tadkhula bainahu baina ahli wa walid wa hasbi wa in kunta lidzalika mustahiqan indahu. Nah, cuma yang perlu kita hati-hati, jangan sampai kebaikan dari seorang pemimpin itu atau kelemah lembutan seorang pemimpin itu menyebabkan engkau ikut masuk, ada hubungan masuk ke dalamnya dan kepada keluarganya. Antaranya dan antara keluarga kan urusan kita umpat campur ke dalam, masuk ke dalam keluarganya. Oh, mentang-mentang kenal, mentang-mentang sidin baikan, mentang-mentang sidin bagus umpamanya. Lalu kita masuk ke dalam urusan keluarga, ruang lingkup mereka kan urusan sekedar ketemu aja, sekedar kawan bicara aja, sekedar menyampaikan sesuatu aja. Nasabanipun apa adalah engkau yang demikian itu berhak atasnya. Fa inna sabtata dakir bainal mulki wa baina ahli sabtatun la tun'asu wa silatun la tuqatu. Karena bila sudah kita jatuh, bila sudah gugur ketika masuk kepada ruang lingkup antara pemimpin dengan yang dipimpin, antara keluarganya yang dipimpin dengan kita yang dipimpin, itu gugur yang kawan digambarkan lagi, jatuh yang kawan diungkapkan lagi, jatuh yang tidak bisa dikatakan lagi. Artinya bila kita dekat dengan seorang pemimpin maka harus berhati-hati. Nah, jadilah engkau daripadanya tadi atas seperti
tajamnya sebuah pedang. Nah, ya Pak, bila parang itu tajam, kita harus hati-hati. Karena bahaya parang yang tajam ini. Wa iyyaka wasaddiqal afiyah, dan hindari olehmu berkawan terhadap orang kawan yang mana dia berkawan terhadap dirimu di waktu engkau sehat, di waktu engkau sugih. Ada mau datang, ada mau mengawani di waktu engkau sakit. Tidak mau datang ketika engkau miskin. Fa innahu addal adda, maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah musuh di antara para musuh. Bila sudah kita kaya, hanya datang. Di waktu kita sehat, baru ia datang. Tapi pun kita sakit, menanyakan aja tidak. Apalagi datang. Menjenguk aja tidak, apalagi datang. Waman mulia. Nah, ada di sini dikatakan oleh pensarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi dari sini waman mulia fi majlisin bi mizanin al-laghatin falyadhkurillah inda qiyamih. Barang siapa yang dibalakkan oleh Allah, artinya memang itu sudah. Nah, dibalakkan apa? Di satu majelis, di satu perkumpulan. Nah, di majelis itu ada perkataan-perkataan yang tidak bagus. Ada perkataan atau perbuatan yang sia-sia. Atau di majelis itu ada sesuatu yang kada patut, senda gurau, bergegayaan, padahal kita membicarakan tentang ilmu umpamanya. Atau kita membicarakan membaca tentang kebaikan, atau kita berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat. Cuma di dalam itu pun tidak terlepas sesuatu yang tidak manfaat. Ada juga tentang kisahan, kemudian tertawaan dari satu majelis, atau ada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak pas, maka hendaklah dia ketika berdiri atau ketika meninggalkan majelis itu berzikir kepada Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisin fakasura fihi laghatuhu wa qala qabla an yaquma min majlisihi jalika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik illa ghufira lahu ma kana fi majlisin dzalik. Ujar Nabi, barang siapa berada di satu majelis dan di majelis itu banyak hal-hal yang ada bagus, banyak hal yang sia-sia, maka dia membaca sebelum berdiri daripada tempatnya duduk, subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kecuali dosa pada saat di majelis itu diampuni oleh Allah. Artinya bukan setelah pengajian aja ini. Setelah kita berkumpul-kumpul lah. Nah, setelah kita baca Yasin, baca Yasin itu bang baca Yasin. Baca Yasin itu cepat saja. Nah, 15 menit selesai. Cuma di luar baca Yasin itu sejam setengah. Nah, 2 jam aja Yasinan ya. Berhabsiannya cepat aja. Bisuhur berhabsi. Belum asar tong-tong dah. Nah, cuma berkisahnya ini sampai 5:30 asar terliwat. Nah, banyak kalau ada pasnya. Nah, sunat membaca subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Supaya hal-hal yang ada bagus yang kita kerjakan di dalam majelis itu diampuni oleh Allah. Fahadzal qadru ya fata yakfika min bidayatil hidayah. Maka ini ada yang telah disebutkan cukuplah bagimu daripada permulaan hidayah. Artinya untuk melangkah jalan menuju akhirat itu dari yang disebutkan yang terdahulu itu cukup sebagai awal daripada menuju hidayah.
Fajarrib biha nafsaka, maka latihlah dirimu dengan bidayah daripada hidayah. Jadi kita melatih diri untuk bisa berada di bidayatul hidayah, awal daripada hidayah. Fa'innaha salah satu aksamin, maka bidayatul hidayah itu 3 macam. Satu, qismun fi adabit ta'at. Yang pertama, adab di dalam taat. Yang di awal, adab di dalam taat. Yang kedua, wa qismun fi tarkil ma'asi. Yang kedua adalah di dalam meninggalkan maksiat. Sudah juga, bahkan Imam Ghazali mengatakan meninggalkan maksiat ini lebih sulit ketimbang memperbuat taat. Orang sembahyang mudah aja, ya puasa mampu aja, cuma menjaga maksiat di dalam puasa itu aneh. Ya kan? Sembahyang bisa, cuma menjaga maksiat setelah sembahyang itu orang sulit. Wa qismun fi muhalatatil khalqi, dan satu pembahagian di dalam bergaul dengan makhluk. Yang tadi yang terakhir. Maka dalam bergaul dengan makhluk ini dibahas orang yang makhluk atau manusia terhadap kita ini ada beberapa macam. Ada orang yang kita kenal, ada orang yang tidak kita kenal. Di antara orang yang kenal itu ada sahabat kita, ada orang, ada yang bukan sahabat kita. Wa hiya jami'atun li jumali muamalatil abdi mal khaliq wal khalqi. Berarti bidayatul hidayah ini mengumpulkan antara perbuatan hamba atau ibadah hamba terhadap Allah dan terhadap makhluk, antara muamalah si hamba terhadap Allah dan antara muamalah si hamba terhadap makhluk. Bertiga isinya. Fa'in ra'aitaha munasabatan li nafsika wa ra'aita qalbaka ma'ilan ilaiha raghiban fil amali biha fa'mal annaka 'abdun nawwarallahu ta'ala bil iman qalbaka. Apabila engkau telah melihat di dalam dirimu ada kesesuaian, ada kecocokan yang 3 yang dibahas ini, tentang taat, tentang meninggalkan maksiat, tentang bagaimana akhlak dan adab bergaul terhadap makhluk. Bila engkau melihat ada kesesuaian di dalam dirimu, bila ada engkau lihat di dalam hatimu ada keinginan untuk mengamalkan, bila engkau melihat di dalam hatimu condong ingin untuk mengerjakan apa yang dikisah atau apa yang disampaikan di dalam 3 macam tadi. Ketika kita menemukan adab di dalam beramal, kita kepingin mengamalkan adab-adab di dalam beramal itu. Ketika membicarakan tentang meninggalkan maksiat, kalau kita hati kita nih kadang berani mengerjakan itu dan ini, atau berusaha bagaimana pekerjaan maksiat ini bisa hilang. Atau ketika bergaul dengan manusia, kita kepingin dengan sebaik-baik pergaulan hati kita itu. Keinginan hati itu barang Allah ya Allah. Maka ketahui olehmu bahwasanya engkau termasuk hamba yang diberikan nur iman di dalam hatimu oleh Allah. Berarti kita termasuk hamba yang Allah telah berikan cahaya iman ke dalam hati. Asyarraha bihi sadraka, Allah melapangkan dadamu, Allah melapangkan hatimu, Allah membukakan dadamu, masuk nur iman cahaya ke dalam dirimu. Wa tahaqqaq anna li hadhil bidayati nihayah. Maka yakinlah olehmu bagi ini bidayah ketika hati kita dibuka oleh Allah, dimasukkan nur cahaya iman ke dalam hati dengan tanda-tanda ada hati kita ingin mengamalkan yang 3 macam tadi, maka itu disebut dengan bidayah atau awal daripada hidayah.
Dan engkau harus yakin bahwasanya bagi ini bidayah, nang orang dibukakan cahaya iman di dalam hatinya, itu ada nihayah. Ketika ada awal, ada ujungnya. Ketika ada awal, ada puncaknya. Wa wara'aha asraran wa aqwaran wa uruman wa muqasyafat. Apa isi daripada nihayah itu? Adalah sir, rahasia-rahasia, ilmu-ilmu, atau segala mukasyafat, sesuatu kasyaf yang dibukakan oleh Allah, segala rahasia-rahasia yang dibukakan oleh Allah, atau bahasa lainnya makrifat, bahasa lainnya, atau orang itu akan dibukakan oleh Allah Ta'ala hakikatul iman. Jadi sebenarnya kayak itu orang, sebenarnya kayak itu. Waqad awda'naha fi kitab Ihya Ulumuddin. Dan kami jelaskan tentang itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi menjadi Imam Ghazali menghadap ya, baca kitab Ihya. Karena kita baca adalah Ihya Ulumuddin. Dalam Ihya itu awal-awal membahas kan masalah ilmu. Jadi ujian Nabi ini orang yang diberikan paham atau fakih tentang ilmu. Yang mana orang yang diberikan fakih tentang ilmu itu tidak Allah Ta'ala beri terhadap orang yang di dalam dirinya ada sifat munafik. Artinya orang yang di dalam dirinya ada sifat munafik karena diberi oleh Allah Ta'ala pemahaman ilmu tentang agama. Nah, kata Imam Ghazali, kalau andai kata engkau melihat di zaman ini Yazidin, banyak orang-orang ahli, orang-orang yang ahli ilmu itu non munafik. Luar biasa. Jadi macam-macam malah ada kasus pencabulan kan sekarang nih. Siapa pelakunya? Ada yang pimpinan pesantren, ada yang guru pesantren. Loh, itu kan satu perbuatan yang dikatakan munafik. Nah, apabila engkau melihat di sini di masa ini ada seperti itu, kata Imam Ghazali, maka engkau jangan ragu-ragu terhadap hadis Nabi tersebut. Jangan-jangan hadis Nabi ini ada benar ya. Maka Nabi mengatakan orang yang bersifat munafik tidak akan diberikan oleh Allah pemahaman tentang agama. Jangan-jangan hadis Nabi ini ada benar. Nah, karena di sini yang dimaksud fakih di situ bukan seperti yang engkau sangka. Jangan yang maksud fakih itu bisa membaca kitab. Jangan yang maksud fakih itu bisa ceramah. Jangan yang maksud fakih itu orang yang dikenal dengan ustadz kiai, bukan. Kadang-kadang kata kusbahan, ya bisa sidin yang salah, bisa juga biar yang salah. Dia mengustadkan, menggurukan dan bukan guru. Kan sobat-sobat ini guru aja. Lalu bila dibayangkan salah guru aja. Dia yang salah menggurukan dan bukan guru. Bisa gurunya yang salah, bisa dia yang salah. Artinya menempatkan sesuatu yang terlepas. Bilang ustaz, pian guru aja. Orangnya lain guru, orangnya lain ustaz. Nah, jadi bukan itu. Bukan itu kata Imam Ghazali. Yang iya itu jadi yang disebut dengan fakih adalah orang yang mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Nah, itu fakih. Orang yang paham agama itu adalah ciri-cirinya orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Biar orangnya tadi bisa berpaham, biar orangnya benar itu kan perlu alim benar. Ya. Rukunan cukup, tapi dalam urusan agama itu mengutamakan. Nah, coba lihat orang dulu. Dalam urusan agama mengutamakan. Itu orang fakih. Itu fakih orangnya. Pokoknya, kada halal aja bila salah menyembelih, ya salah menyembelih kada halal. Kan orang memperhatikan benar itu. Ada kita ini. Banyak penjelasan aja, amalan kurang, banyak keterangan aja, banyak riwayat, tetapi amalnya kurang.
Jadi Imam Ghazali menjelaskan di awal-awal bab tentang ilmu. Jadi di sini dia jangan ragu-ragu dengan hadis Nabi. Setelah melihat keadaan ulama di masa ini, di masa Imam Ghazali, apalagi di masa kita, pastagil bi tafsiri. Nah, silakan bersibuk dengan memperdebati atau mempelajari kitab Ihya Ulumuddin. Wa in ra'aita nafsaka tastaqillu al-amala bi hadhihi al-wazaif. Tetapi apabila engkau melihat dirimu berat, susah, ada hati ini condong untuk mengamalkan apa yang disebut dari 63 tadi. Perbuatan taat dijelaskan, meninggalkan maksiat dijelaskan, akhlak terhadap sesama dijelaskan. Lalu hati kita ini kadang kepingin wa tuzakkira hadzal fan minal ilm, dan engkau menyebutkan ini fak wa tunkira hadzal fan minal ilm, wa tunkiru hadzal fan minal ilm, dan engkau meninggalkan daripada macam daripada ini kitab daripada ilmu. Hendak mengamalkan. Wa taqulu laka nafsaka anna yanfa'uka hadzal ilm fi mahafil ulama. Lalu engkau berkata-kata terhadap dirimu, apa jua manfaat ilmu ini di hadapan para ulama? Kalau hafal ini kan banyak manfaatnya. Baik menghafal 2 haul banyak manfaatnya. Kalau mempelajari ini apa jua manfaatnya di hadapan orang banyak. Wa ma yuqaddimuka hadza 'ala al-aqran wan nuzara. Dan apa yang bisa mengedepankan engkau atas kawan-kawanmu, atas teman-temanmu. Nuzara itu orang yang sederajat terhadap dirimu. Wa kaifa yarfa'u man sabaka fi majlisil umara wuzara. Bagaimana caranya supaya kedudukanmu itu lebih tinggi, kedudukannya di hadapan para pemimpin, para pejabat. Wa kaifa yusiluka ila silati wa razaqiliyatil awtab wal qada. Bagaimana caranya supaya engkau bisa sampai untuk mendapatkan sesuatu yang diingini, hubungan yang baik, rezeki supaya dapat, kekuasaan supaya dapat dengan ilmu. Artinya dia berpikir, wah ilmu kayak ini manfaatnya apa? Kalau mempelajari ilmu tentang meninggalkan maksiat, mempelajari ilmu mengerjakan taat, manfaatnya apa? Kapan bisa lebih di depan dari orang lain? Kapan bisa lebih maju daripada orang lain? Kapan kedudukanmu lebih tinggi daripada orang lain? Kapan cita-citamu bisa tercapai cita-citamu? Maka ketahui, kata Imam Ghazali, bahwasanya setan telah melupakan dirimu, bahwasanya setan telah menipu dayamu. Fatluk lana setan mislaka yu'allimaka matadunu anu yang fa'uka. Maka carilah untukmu akan setan seumpama yang mengajarkan akan dirimu sesuatu yang engkau sangka itu memberikan manfaat, sesuatu yang bisa menyampaikan kepada tujuan dan keinginanmu. Jadi orang ini kayak ini. Kan yang dibicarakan oleh Imam Ghazali ini adalah ilmu yang membicarakan tentang memperbaiki amal, ilmu yang membicarakan tentang memperbaiki akhlak, ilmu yang membicarakan tentang memperbaiki hati, atau istilah lainnya ilmu tasawuf. Tasawuf itu membersihkan. Bukan orang belajar ilmu tasawuf itu lalu sampai sembahyang ada. Justru semakin dia kenal dengan Allah, semakin dia mendekati Allah. Nah, itu. Jadi
untuk membersihkan diri, untuk membersihkan hati, membuang penyakit-penyakit hati. Lalu orang yang belajar ilmu ini berpikir, wah, mau belajar ilmu ini apa manfaatnya kita? Kalau belajar ilmu ini kapan bisa maju dari orang lain? Bagaimana bisa tinggi kedudukan dan martabat kita? Lalu kita mencari ilmu yang supaya cepat, supaya kita ini cepat dikenal, cepat lebih tinggi daripada orang, cepat kedudukan kita lebih bagus daripada orang. Itu yang kita carikan. Maka kata Imam Ghazali, engkau mencari apa? Buruk syaitan seumpama dirimu, supaya mengajarkan sesuatu yang engkau kira itu manfaat, supaya mengajarkan sesuatu yang cepat mencapai tujuanmu. Summa ilam annahu qad la yasbu laka al-milku bi mahallatika fandan an qaryatika wa balatika. Summa yafutuka al-milkul muqim wa na'imud da'im bi jiwari rabbil alamin. Kemudian ketahuimu bahwasanya tidak akan bersih, tidak akan bersih daripada kotoran atau kotoran. Artinya adakan sempurna pada tempat dirimu, pada tempatmu, lebih-lebih lagi daripada kampungmu dan kotamu. Artinya, nah kita capai dari tujuan yang tidak baik itu tidak akan bersih yang kita capai, tidak akan sempurna yang kita dapat. Kalau adalah tujuan kita di dalam mencari ilmu itu sekedar untuk mendapatkan keinginan duniawi kita. Kalau tujuan kita sekedar untuk mendapatkan kemuliaan, kalau tujuan kita sekedar untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan harta kekayaan, tujuan menuntut ilmu, nah maka itu tidak akan bersih yang kita dapatkan, pasti bermasalah. Summa yaqutu ka'al-milkul muqimu wa na'imu da'im bi rabbil alamin. Kemudian akan terputan terhadap dirimu sesuatu yang kau miliki yang terus-terusan, sesuatu nikmat yang selalu ada di sisi Tuhan semesta alam. Artinya kalau kita fokus mempelajari ilmu-ilmu yang tujuannya hanya karena duniawi, maka akan ketinggalan ilmu yang akan mendapatkan milik yang sempurna. Ilmu yang milik sempurna itu ilmu yang tidak lain adalah untuk membersihkan diri. Mana buktinya? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak manfaat harta, anak. Yang manfaat itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang bersih. Untuk mencapai hati yang bersih perlu ilmu. Apa ilmunya? Nah, diantaranya yang diutarakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, minimal ada 3 yang kita perhatikan. Bagaimana cara kita memperbuat taat? Yang kedua, meninggalkan maksiat dan akhlak bersama manusia. Nah, 3 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Nah, jadi Marakil Ubudiyah ini karena isinya 3, maka kitab yang kita baca Marakil Ubudiyah ini kita selesai pada hari ini. Nah, jadi adab taat ini diantaranya adab bangun tidur. Kalau kalian hendak ingat, adab kita berwudu, adab kita mandi, adab kita masuk masjid, keluar masjid. Nah, bila ada hati kita tuh ingin mengamalkan itu, nah berarti itu bidayatul hidayah. Nah, kaidah ada ngarannya nihayatul hidayah.
yaitu Allah memberikan cahaya ke dalam hati kita sehingga Allah memberikan ilmu-ilmu yang tidak diberikan waktu kita menuntut. Nah, jadi ngarannya sir. Itu diberi Tuhan. Nah, jadi untuk akan datang kita ganti adanya. Apakah menyaman Imam Ghazali kurang mana? Menyaman Imam Ghazali. Imam Ghazali ini banyak Minhajul Abidin, Syarah Talibin sarannya. Untuk minggu untuk Jumat yang akan datang karena ulun ke Banjar hari Kamis anak memasukkan anak buah ke pesantren. Jadi untuk subuh Jumat yang akan datang libur untuk subuh Jumat yang akan datang karena kayaknya masih di Banjar dan Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi min syarri ma Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'udzu billahi alladzi waswisu fi sudur. Min Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa taqabbal maqalana salatul fatihah wa ikhlas wa mu'amalatin ila rasulina rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidul muslimin wa sahabat sadari kilar wa tanatu min nabi Allah mursalin sallallahu alaihi wasallam ya sahabat wa rahmat wa sahabat sadari kilar wa wa li mu'allimina wa li a'laina wa li ajdadina wa li ajdadina wa li akhwana wa li akhwana wa akhwatina al-karamat wa sahabat sadari khususan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Allahumma firlahu wa rahamhum wa ahlihim. Allahumma jauhurahum wa rahmatahum wa radhatul mahmudahum. Allahumma inkanu muslimin wa jibrin salim wa muslimin. Allahumma firlahu wa rahmatahum wa rahmatahum khususan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Wa rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata din wa dunya al-akhirah. ولا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال الله Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita telah mendengar taklim dan pada hari ini nanti kita sudah menamatkan daripada kitab yang kita baca. Insya Allah di tahun Hijriah yang akan datang kita akan melanjutkannya dengan taklim dan kitab yang lain. Dan pada kesempatan ini marilah kita sama-sama menutup majelis ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Dan juga diucapkan terima kasih kepada dermawan yang telah menyediakan konsumsi untuk kegiatan taklim kita. Mudah-mudahan berkah dan juga mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.